Sejarah penampakan Bunda Maria di dunia. Penampakan yang pertama, Santa Perawan Maria dari Guadalupe. Penampakan ini terjadi di Guadalupe, Meksiko. Di Bukit Tepeyac, Bunda Maria menampakkan diri kepada Juan Diego, seorang yang bersuku Indian Aztec pada tahun 1531. Bunda Maria meminta untuk membangun sebuah gereja di Tepeyac, tempat di mana Bunda menampakkan diri. Bunda Maria mengajak Juan Diego mendaki sebuah bukit yang gersang. Hanya kaktus dan belukar yang tumbuh di sana. Tetapi setibanya Juan di sana, bukit itu dipenuhi dengan bunga-bunga mawar segar yang berembun dan harum mewangi. Bunda Maria mengambil mawar-mawar yang telah dipetik dan merangkainya di tilma Juan Diego. Tilma adalah mantel kasar yang dipakai suku Indian di Meksiko. Juan Diego membawa mawar yang dibungkus oleh tilmanya ke tempat uskup Juan de Zumárraga. Di hadapan uskup, Juan membuka tilmanya dan mawar-mawar pun berjatuhan ke lantai. Di tilma Juan terlukis gambar Bunda Allah dengan pakaian Indian. Tangannya terkatup dalam sikap doa. Rambutnya yang hitam terurai lembut sampai ke bahunya. Wajahnya bulat oval dengan matanya setengah tertutup. Senyum merekah di bibirnya. Penampakan Bunda Maria yang kedua. Penampakan ini terjadi di Velankani, India. Dalam bahasa Tamil, gelar Bunda disebut dengan Anai, sedangkan Velankani merupakan sebuah wilayah kecil bagian selatan India. Maka Maria sering disebut dengan Anai Velankani, yang artinya Bunda dari Velankani. Bunda Maria meminta kepada gembala kecil untuk memberitahukan kepada saudagar Katolik yang kaya di Nagapattinam untuk membangun sebuah kapel dengan nama Bunda Maria, tepat di mana dia berdiri ketika bertemu dengan dirinya. Penampakan ini terjadi pada tahun 1570. Penampakan pertama terjadi pada pertengahan abad ke-15 yang disaksikan oleh seorang gembala Hindu yang ingin mengantarkan susu kepada tuannya. Dan penampakan yang kedua terjadi pada saat pembangunan sebuah kapel untuk dapat memberi penghormatan kepada Bunda Maria. Peristiwa ini dialami oleh ibu dan anaknya yang lumpuh di Velankani, yang setiap harinya duduk di bawah pohon banyan di Nadu Titu untuk menjual susu bagi pejalan kaki. Penampakan Bunda Maria yang ketiga. Penampakan ini terjadi di Aparecida, Brazil. Pada Oktober 1717, Dom Pedro de Almeida, Count of Assumar, berada dalam perjalanan menuju Minas Gerais dari Sao Paulo. Ia akan melewati kota Guarantinqueta, sebuah kota kecil di tepian Sungai Paraíba. Penduduk kota tersebut berencana merayakan pesta besar untuk menghormati Count of Assumar, dan banyak ikan diperlukan untuk pesta tersebut. Pada 12 Oktober 1717, di antara para nelayan yang mencari ikan untuk pesta tersebut, terdapat 3 nelayan yang selalu berdoa kepada Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Mereka adalah Domingos Garcia, Zoco Alves, dan Felipe Pedroso. Sebelum menjala ikan, mereka meminta kepada Allah untuk menolong mereka dalam tugas sulit ini, untuk menemukan ikan yang cukup untuk pesta di saat ikan-ikan sedang jarang atau sedikit. Felipe berlutut dan berdoa, juga meminta pertolongan Bunda Maria diikuti oleh kedua temannya. Setelah beberapa jam tidak mendapatkan ikan, para nelayan tersebut sangat depresi. Joko sekali waktu melemparkan jalannya di dekat dermaga Itaguacu.
tetapi bukan ikan yang ia dapat. Ia mendapatkan bagian tubuh dari sebuah patung. Kemudian jala dilemparkan sekali lagi, dan mereka mendapat kepala patung tersebut. Setelah membersihkan patung tersebut, mereka menyadari bahwa patung tersebut adalah patung Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Mereka membungkus patung tersebut dengan kain dan kemudian melanjutkan perjalanan. Domingo berkata, "Kita telah bekerja sepanjang hari, tetapi tidak menemukan ikan." Felipe mengusulkan, "Mari kita melanjutkan menjala dengan meminta pertolongan Virgin Aparecida." Sejak saat itu, jala mereka penuh dengan ikan, berkat rahmat Allah dan pertolongan Santa Perawan Maria Aparecida, Bunda Allah yang muncul dari sungai. Inilah mukjizat pertamanya. Penampakan Bunda Maria yang keempat. Penampakan ini terjadi di Lavang, Vietnam. Santa Perawan Maria dari Lavang pertama kali menampakkan diri kepada kaum beriman pada tahun 1798. Ini adalah tahun ketika Raja Chan Min menerbitkan maklumat anti-Katolik dan mengeluarkan perintah untuk membumi hanguskan semua gereja dan seminari Katolik. Di tengah penganiayaan dahsyat ini yang berlangsung antara tahun 1798 hingga tahun 1801, banyak umat Katolik pergi mengungsi ke hutan belantara Lavang dekat dusun Quang Tri di Vietnam Tengah. Sekoyong-koyong, suatu malam sementara berdoa bersama, mereka dikunjungi oleh suatu penampakan seorang perempuan yang sangat cantik dalam lingkupan cahaya. Perempuan ini mengenakan áo dai, gaun tradisional Vietnam, dan menggendong seorang kanak-kanak dalam buayannya, dengan disertai dua malaikat di masing-masing sisinya. Ia menghadirkan diri sebagai Bunda Allah yang datang untuk menyemangati dan menghibur mereka, serta memberikan kepada mereka suatu tanda istimewa akan kasih pemeliharaannya. Orang banyak segera mengenalinya sebagai Bunda Maria. Bunda Maria menyuruh mereka merebus sejenis daun pakis yang banyak tumbuh di sekitar itu untuk dipergunakan sebagai obat. Santa Perawan Maria juga mengatakan bahwa sejak dari saat itu mereka semua yang datang ke tempat itu untuk berdoa, doa-doanya akan didengarkan dan dikabulkan. Peristiwa ini terjadi di padang rumput dekat pohon banyan tua besar di mana para pengungsi berdoa bersama. Mereka semua yang hadir menyaksikan fenomena ajaib ini. Penampakan Bunda Maria yang kelima. Penampakan ini terjadi di Chatillon, Prancis. Pada tanggal 27 November 1830, jam 5:30 sore, Suster Katarina Labore dan para suster lainnya pergi ke kapel untuk bermeditasi. Samar-samar terdengar gemerisik gaun sutra. Suster Katarina mengarahkan pandangannya ke altar, dan di sana ia melihat Santa Perawan Maria berdiri di atas sebuah bola besar. Gaun sutra Maria bersinar kemilau. Kerudung putihnya panjang hingga ke kaki. Di bawah kerudung kepalanya, ia mengenakan sehelai renda untuk mengikat rambutnya. Sebuah bola emas dengan salib di atasnya ada di tangannya. Santa Perawan Maria menengadah memohon berkat Tuhan bagi benda itu. Permata ini memancarkan sinar gemilang yang luar biasa. Limpahan kemuliaan demikian terang hingga bola besar tempat Maria berpijak tidak tampak lagi. Suster Katarina mengerti
bahwa sinar cahaya melambangkan rahmat yang dilimpahkan bagi mereka yang mencarinya. Mutiara-mutiara di jari jemari Bunda Maria yang tidak memancarkan sinar melambangkan rahmat bagi jiwa-jiwa yang lupa memintanya. Kemudian bola itu menghilang. Tangan Maria terentang ke bawah dan terbentuklah suatu bingkai yang lonjong dengan kata-kata mengelilingi kepalanya. "Oh Maria yang dikandung tanpa dosa, doakanlah kami yang berlindung padamu." Santa Maria berkata, "Inilah lambang karunia yang kulimpahkan kepada orang-orang yang memintanya kepadaku. Suruhlah membuat sebuah medali menurut bentuk ini." Inilah sejarah adanya medali wasiat dan penampakan Bunda Maria di Chatillon, Prancis. Penampakan Bunda Maria yang keenam. Penampakan ini terjadi di La Salette pada suatu hari, yaitu Sabtu siang 19 September 1846. Dua orang anak, yaitu Maximin Guiraud yang berusia 11 tahun dan Melanie Calvat yang berusia 14 tahun, sedang mengembalakan domba milik majikan mereka dekat La Salette di pegunungan Alpes, Prancis. Ketika sedang mengembalakan domba, mereka melihat suatu cahaya kemilau yang lebih cemerlang dari matahari. Mereka mendekat dan melihat seorang perempuan cantik duduk di atas sebuah batu karang dan menangis. Wajahnya dibenamkan ke dalam kedua tangannya. Dengan berurai air mata, perempuan itu berdiri dan berbicara kepada anak-anak dalam dialek Prancis setempat. Ia mengenakan hiasan kepala dengan sebuah mahkota transparan di atasnya dan rangkaian mawar di sekelilingnya, gaun yang bersinar dengan cahaya, dan alas kaki berpinggiran bunga-bunga mawar. Di lehernya tergantung sebuah salib emas. Di salah satu ujung palang salib terdapat sebuah palu serta paku-paku, dan di ujung lainnya terdapat sebuah penjepit. Di sekeliling pundaknya tergantung sebuah rantai yang berat. Bunda Maria meminta agar umatnya bertobat. Suatu ketika, saat menyelidiki tempat kejadian tersebut, seseorang mematahkan sebongkah dari batu karang di mana tadinya Santa Perawan Maria duduk, dan memancarlah suatu sumber mata air di tempat yang tadinya kering, terkecuali ketika saat salju mencair. Mata air ini terus memancar dengan berlimpah. Orang mengambil air dari sumber mata air dan memberikannya kepada seorang perempuan yang menderita suatu penyakit serius yang telah menahun. Ia meminum sedikit dari air tersebut setiap hari sambil mendaraskan novena, dan pada hari ke-9 ia disembuhkan. Penampakan Bunda Maria yang ke-7. Penampakan ini terjadi di Lourdes, Prancis, yaitu pada tahun 1958 sebanyak 17 kali penampakan. Penampakan tersebut terjadi pada tanggal 11 Februari 1958 sampai dengan 16 Juli 1958. Lokasi penampakan di Pegunungan Pyrenees, Prancis. Penampakan pertama kalinya disaksikan oleh gadis kecil, yaitu Bernadette Soubirous, yang berusia 14 tahun. Bunda Maria meminta kepada para imam supaya dibangun sebuah kapel baginya. Penampakan Maria, terkhususnya di Lourdes ini, banyak menunjukkan supaya manusia bertobat dengan berdoa rosario setiap hari. Bunda Maria adalah ibu yang akan menyampaikan doa-doa kita kepada putranya
yang adalah perantara kita kepada Allah. Dengan berdevosi kepada Bunda Maria, setidaknya hidup kita semakin terberkati dan terarah kepada sikap hidup keteladanan Maria. Penampakan Bunda Maria yang ke-8. Penampakan ini terjadi pada musim dingin tahun 1871 di desa Pontmain, Prancis. Eugène Bernadette sedang sibuk di gudang ayahnya membantu menyiapkan pakan ternak. Dia berdiri sebentar di ambang pintu yang terbuka, mengagumi malam yang indah. Tiba-tiba tatapan mata anak berusia 12 tahun itu tertahan di sana, karena di seberang gudang dan dalam kerangka binatang berdiri seorang wanita cantik, tak bergerak, tersenyum padanya. Ibunya menyatakan bahwa itu adalah perawan Maria. Monsignor Richard, Uskup Laval, menyatakan keaslian penglihatan itu, dan tepat di tempat Bunda Maria muncul sebuah basilika didirikan untuk menghormati Bunda Harapan dari Pontmain. Di sana Ratu Surga menerima anak-anaknya yang tak terhitung jumlahnya dan memberi mereka harapan baru dalam pencobaan mereka saat dia memberi Perancis kedamaian di saat-saat yang dia butuhkan. Penampakan Bunda Maria yang ke-9. Penampakan ini terjadi di Knock, Irlandia. Penampakan di County Mayo di Irlandia dari Our Lady of Knock dilaporkan terjadi pada malam hari tanggal 21 Agustus 1879 pada peringatan oktav pesta pengangkatan. Mereka yang menyaksikan mukjizat itu berusia antara 5 tahun hingga 75 tahun. Bunda Maria mengenakan mahkota besar dan cemerlang dan berpakaian putih. Di sebelah kanannya adalah Santo Yusuf, kepalanya condong ke arahnya, dan di sebelah kirinya adalah Santo Yohanes Penginjil. Di sebelah kiri Santo Yohanes ada altar yang di atasnya berdiri salib dan seekor domba. Berdiri hanya beberapa kaki dari tanah, perawan terberkati mengenakan jubah putih dan digambarkan oleh para saksi sebagai sosok yang sangat cantik. Dia mengenakan mahkota emas yang cerah dan tampak sedang berdoa dengan matanya melihat ke arah surga, dengan lengan ditekuk di depannya dengan telapak tangan menghadap ke dalam. Penampakan Bunda Maria yang ke-10. Penampakan ini terjadi di Dunglo, Cina. Peristiwa fenomenal ini terjadi pada malam hari, tepat di bulan April. Dunglo merupakan suatu wilayah kecil di Cina. Desa kecil itu masyarakatnya bermata pencaharian sebagian besar sebagai pengemis. Dengan demikian, wilayah itu dikenal dengan sarang pengemis. Pada saat itu terjadilah pemberontakan Boxer yang bertujuan membersihkan jejak-jejak kebudayaan Barat, termasuk paham Kristianitas. Akhirnya, desa tersebut menjadi serbuan dari ribuan prajurit yang dikenal dengan kejam dan beringas. Prajurit menyerang sosok Maria berjubah putih penuh cahaya dari langit, dan sosok malaikat Mikael yang muncul berupa lidah api yang mengusir pemberontak itu. Akhirnya pada tahun 1924, Santa Perawan Maria dari Dunglo resmi diakui sebagai Santa Perawan Maria dari Cina, dan tanggal 6 Mei sebagai hari peringatannya. Kemudian Pastor Wu akhirnya berinisiatif untuk membuat lukisan Maria dan Yesus kecil dengan berpakaian kekaisaran.
Penampakan Bunda Maria yang ke-11. Penampakan ini terjadi di Fatima, Portugal. Terjadi pada tahun 1917, yaitu pada tanggal 13 Mei, 13 Juni, 13 Juli, 19 Agustus, 13 September, dan 13 Oktober 1917. Pertama kali disaksikan oleh 3 gembala kecil, yaitu Lucia dos Santos, Jacinta Marto, dan Francisco Marto. Lokasinya yaitu di Bukit Covadairia, Dusun Fatima, Keuskupan Iera. Penampakan Bunda Maria terjadi sebanyak 6 kali di kota tersebut sampai tanggal 13 Oktober 1917. Dalam sejarahnya, penampakan Bunda Maria di Fatima dikenal dengan sebutan Mukjizat Matahari atau Miracle of Sun. Penampakan ini memiliki tujuan. Penampakan Bunda Maria kepada 3 gembala kecil itu memberitahukan fungsi dari doa rosario guna memohon pertobatan orang-orang yang berdosa. Penampakan Bunda Maria yang ke-12. Penampakan ini terjadi di Garabandal. Garabandal adalah sebuah desa kecil di Spanyol Utara, Provinsi Santander, dekat pegunungan Picos di Eropa. Tak lebih dari 300 orang tinggal di dusun yang sunyi itu. 4 orang anak perempuan, yaitu Maria Dolores Mason yang berusia 12 tahun, Jacinta Gonzalez 12 tahun, Marie Cruz Gonzalez berumur 11 tahun, dan Conchita Gonzalez yang berumur 12 tahun sedang bermain di pinggir dusun pada suatu sore di tanggal 18 Juni 1961. Mereka ini berasal dari keluarga miskin. Usia mereka 12 tahun, terkecuali Maria Cruz yang masih berusia 11 tahun. Sekoyong-koyong keempatnya mendengar suara menggelegar seperti kilat dan melihat di hadapan mereka suatu figur cemerlang, Malaikat Agung Santo Mikael. Di bawah kaki malaikat terdapat sebuah pesan, tampaknya dalam bahasa Latin yang tidak dimengerti oleh anak-anak. Barulah kemudian pada tanggal 4 Juli 1961, 2 hari sesudah penampakannya yang pertama, Bunda Maria menjelaskan pesan ini, yang artinya adalah bahwa kita harus sering mengunjungi Sakramen Maha Kudus. Penampakan Bunda Maria yang ke-13. Penampakan ini terjadi di Zaitun, Mesir, yaitu pada tanggal 2 April 1968 setelah matahari terbenam. Lokasinya yaitu di atas kubah gereja Ortodoks Zaitun, Mesir. Disaksikan oleh ribuan orang dari berbagai kalangan agama. Dalam peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa rahmat Allah yang diperantarakan oleh Bunda Maria tidak diperuntukkan untuk orang Katolik atau orang Kristen saja, melainkan untuk semua orang, termasuk orang Muslim. Melalui peristiwa ini, hubungan kaum Muslim dengan kaum Kristiani semakin lebih baik daripada sebelumnya. Sungguh luar biasa dampak kedatangan Maria di Mesir, membawa kedamaian bagi negara tersebut. Bunda Maria itu terlihat memegang cabang pohon zaitun yang merupakan simbol kota Zaitun, yang artinya adalah perdamaian. Penampakan Bunda Maria yang ke-14. Penampakan ini terjadi di Akita. Peristiwa mukjizat pertama di Akita terjadi pada tanggal 12 Juni 1973. Hanya 1 bulan setelah Suster Agnes bergabung di komunitas religius sekuler di Usawadai. Pada hari itu, ia sedang seorang diri saja di kapel biara. Saat ia sedang membuka pintu tabernakel, sekoyong-koyong memancarlah suatu cahaya kemilau dari tabernakel. Serta-merta Suster Agnes merebahkan diri di lantai dan tetap dalam keadaan prostrasio. Demikian hingga akhirnya
1 jam lamanya. Ia takluk oleh satu kekuatan yang maha dahsyat. Ketika masuk, Suster Agnes baru saja kehilangan pendengarannya dan sama sekali tuli tanpa dapat disembuhkan. Namun setelah kejadian itu, Suster Agnes sembuh. Penampakan Bunda Maria yang ke-15. Penampakan ini terjadi di Częstochowa, Polandia. Difusi kepada Santa Perawan Maria dari Częstochowa berpusat pada ikon Bunda Maria. Ikon tersebut berupa lukisan di atas kayu. Ikon itu sendiri menggambarkan Bunda Maria menunjuk dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya menggendong bayi Yesus. Menurut tradisi, Santo Lukaslah yang menulis ikon tersebut pada daun meja kayu buatan Santo Yosef. Ikon tersebut dibawa serta oleh Bunda Maria ketika ia pindah ke Efesus dan tinggal dalam pemeliharaan Santo Yohanes Rasul. Santa Helena disebut sebagai orang yang menemukan ikon ini pada awal tahun 300-an. Theodorus Lector menyebutkan tentang keberadaan ikon Hodegetria dalam sebuah gereja di Konstantinopel sebelum tahun 450. Tahun 988, ikon ini menjadi milik Putri Anna, putri Kaisar Bizantin Basilius II dan istri Santo Vladimir dari Kiev, yang telah dipertobatkan dalam iman dan menjadi penguasa Rusia pertama yang memeluk kekristenan. Pada tahun 1382, Pangeran Ladislaus Opolysik membawa ikon ke kastilnya di Belz. Di kemudian hari, ia bermaksud memindahkan ikon tersebut ke tempat kelahirannya, yaitu kota Opala. Dalam perjalanan ke Opala, ia dan mereka yang menyertainya singgah dan bermalam di Częstochowa, sebuah kota di sebelah selatan pusat Polandia di Sungai Warta. Keesokan harinya, kuda-kuda yang dipasang pada kereta yang membawa ikon menolak bergerak maju, yang ditafsirkan Pangeran Ladislaus sebagai suatu tanda ajaib bahwa ikon harus tinggal di Częstochowa. Karenanya ia mempercayakan ikon dalam pemeliharaan para biarawan Paulit atau Ordo Pertapa dari Santo Paulus yang memiliki sebuah biara di Jasna Gora atau Bukit Terang. Pada tahun 1386, Raja Jagiella atau yang dikenal juga sebagai Władysław II membangun sebuah gereja yang lebih indah bagi biara. Laporan-laporan pertama mengenai mukjizat seputar penghormatan kepada ikon didapati tertanggal 1402. Sekitar pada masa yang sama, umat beriman mulai menyebut Maria sebagai penyembuh yang sakit, Bunda belas kasihan dan Ratu Polandia. Segera saja ratusan peziarah berdatangan demi menghormati ikon dan memohon bantuan doa Bunda Maria. Penampakan Bunda Maria yang ke-16. Penampakan ini terjadi di Medjugorje pada tanggal 24 Juni 1981 sekitar jam 6 sore. Ivan dan Mirzana pergi ke Bukit Jenica untuk mencari beberapa domba mereka yang tersesat. Pada saat itu, mereka melihat seorang wanita muda dengan bayi di tangannya memanggil mereka. Karena terkejut dan takut, Ivan dan Mirzana tidak berani mendekati wanita misterius itu. Keesokan harinya, Ivan dan Mirzana mengajak satu lagi kawannya, Vika. Mereka pergi ke bukit yang sama. Di tempat itu, mereka melihat kembali wanita dengan bayinya itu. Kali ini ketiganya berlutut dan berdoa. Mereka percaya bahwa wanita itu adalah Gospa, bahasa Kroatia untuk menyebut Bunda Maria. Vika sempat pergi memanggil beberapa teman yang lain, yaitu Zakob, Ivanka, dan Mariza. Itulah awal penampakan Bunda Maria di Medjugorje, Yugoslavia, atau kini
Bosnia Herzegovina kepada 6 remaja desa. Selanjutnya, ke-6 remaja ini secara terus-menerus mendapat penglihatan Bunda Maria disertai sejumlah pesan. Para imam Fransiskan yang bertugas di paroki setempat memberi kesempatan pada 6 remaja ini untuk menceritakan penglihatan dan pesan Maria di dalam gereja. Pesan-pesan Maria ditujukan kepada umat manusia secara menyeluruh dan meminta orang untuk berdoa, bertobat, dan menempatkan Tuhan pada tempat utama dalam hidup mereka. Kini pesan-pesan Maria disebarkan ke seluruh dunia dalam berbagai bahasa sampai saat ini. Penampakan Bunda Maria yang ke-17. Penampakan ini terjadi di Kibeho sepanjang tahun 1980 sampai 1981. Kebobrokan merajalela di seluruh negeri. Hampir semua patung-patung Bunda Maria yang ada di pintu-pintu masuk desa dikudungi, dirusakkan, atau dicuri. Suatu masa yang menyedihkan ketika Bunda Maria nyaris dilupakan dan orang tak lagi datang memohon bantuan doanya. Bahkan sebagian imam tidak lagi berdoa rosario sebab terpengaruh oleh propaganda dari teolog-teolog sesat yang hendak meyakinkan kita bahwa devosi yang demikian sudah ketinggalan zaman. Umat Katolik dihinakan, kaum klerus mulai menyerah. Pada masa keputusasaan seperti inilah Bunda Maria memilih untuk mengunjungi Rwanda. Penampakan Bunda Sang Sabda dimulai pada tanggal 28 November 1981 dan berakhir pada tanggal 28 November 1989. Penampakan Bunda Maria yang ke-18. Penampakan ini terjadi di Sendang Sono, Yogyakarta, Indonesia, yaitu pada tahun 1995. Bunda Maria hadir dengan wujud seorang wanita muda yang umurnya kurang lebih 18 tahun. Tetapi kelembutan keibuan terpancar dari kecantikannya ini. Pakaiannya putih panjang, menutupi sampai ujung kakinya yang tidak menapak pada tanah. Ada kerutan jahitan pada lingkar leher dengan simpul tali dari bahan yang sama dengan bajunya. Demikian juga ada kerutan pada lingkar perutnya tanpa memakai pita pengikat pinggang. Model lengan bajunya panjang, longgar dengan tepian lebar. Pada ujung pergelangan tangannya yang juga dijahit bergerak. Baju dan lengan bajunya bergetar lembut tertiup angin. Ibu Maria kemudian menyampaikan pesannya yang pertama untuk anak-anaknya di Indonesia lewat Agnes Sawarno. Menangislah dan bertobatlah, kembalilah kepada Allah. Pujilah Allah dalam hidupmu, engkau akan selamat di dunia dan akhirat. Surgalah tempatmu. Sampaikanlah pesan ini kepada saudaramu yang lain. Dengan suara lembut ia mengakhiri sapaannya. Sampai bertemu lagi anakku. Penampakan Bunda Maria yang ke-19. Penampakan ini terjadi di Kuala Lumpur. Ratusan umat Katolik berbondong-bondong ke rumah sakit di Malaysia setelah petugas kebersihan melaporkan menemukan gambar perawan Maria yang tidak bisa dibersihkan. Seorang pejabat pusat medis Saint Jambi yang menolak disebutkan namanya mengatakan kepada Free Malaysia Today bahwa rumah sakit tersebut bersiap menghadapi banyak orang yang diharapkan untuk mengunjungi dan melihat gambar itu. Kami mengoperasikan rumah sakit dan perhatian utama kami adalah pasien kami, kata pejabat itu. Kami juga berharap orang-orang berperilaku demikian di rumah sakit lain. Sekianlah kisah penampakan Bunda Maria di dunia. Semoga kisah ini akan menguatkan iman kita dan membuat kita semakin menyadari pertolongan Bunda Maria
terhadap kita umat dari putranya yang terkasih.